Aduh, ini apa ini maksudnya nih? Seliweran di salah satu swalayan. Tapi yang jelas ada kegiatan lagi. Dan tanpa berlama-lama, tonton saja, ikutin alur ceritanya. Ciao. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Ini di bagian apa ya? Coffee Point Coffee. Jadi hari ini per berapa? Jumat ke-13 Juni jam setengah 8. Kita masih apa ini? Ada kegiatan pesisir lagi lah, tapi pendataan untuk upaya perluasan wilayah klien di usaha apa itu namanya? Di usaha Kerang Mutiara. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana langkah-langkah apa aja. Sementara kita juga ini persiapan untuk nunggu teman-teman dari Dinas Kelautan Provinsi. Begitu, kita harus ngopi dulu biar segar paginya. Kini sudah jam 8, kita ada di kantor BPSPL, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Ini ya, lagi datang nih. Personelnya 2 akan ikut kita, ibu-ibu. Sekarang jam 8 lebih 22, setengah 9 kurang ya. Saat ini masih koordinasi lagi karena ada satu staf kita lagi mampir di Dinas Kelautan Provinsi. Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi yang ada di Jalan Udayana. Ada satu personel juga yang mau ikut, namanya Pak Hanafi, yang pernah juga ikut dalam kegiatan K2PRL kalau waktu di Sumbawa. Waktu itu ada berapa kali kesempatan lah. Mungkin dia akan gabung dalam tim kunjungan survei yang sekarang. Oke, kurang berapa menit lagi lah, mudah-mudahan nggak lama. Yuk. Sekitar 40 menit perjalanan dari kota Mataram, tibalah kami di Ela-Ela Beat Resto, lokasi yang menjadi agenda tujuan misi kali ini. Agendanya adalah pertemuan dari berbagai stakeholder terkait antara pihak perusahaan budidaya mutiara diwakili oleh Mas Bastian sebagai konsultan perusahaan, lalu staf instansi BPSPL, Balai Pengelolaan Sumber Pesisir dan Laut Wilayah Bali Nusra. Berikutnya ada staf Dinas Perikanan Kelautan Provinsi NTB sebagai instansi yang mengatur regulasi dan kebijakan. Lalu pihak perwakilan aparatus desa setempat. Berikutnya adalah sejumlah wakil kelompok nelayan yang notabene adalah kalangan pemanfaat zona laut sebagai mata rantai perikanan tangkap. Dan materi diskusi adalah penyamaan persepsi dan akad kesepakatan dari rencana penambahan ruang laut sebagai lahan usaha budidaya penempatan poligon longline. Dari luasan sebelumnya menjadi dari 2 hektar ditambah 7 hektar lagi. Kami akan mengembangkan atau memperluas kegiatan usaha kami yang dimana kami akan ada rencana untuk pemasangan longline, begitu. Nah, kami mohon arahan dalam tahap ini, proses ini, di mana perluasan yang bisa kita mohonkan nantinya di dalam proses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kampung nanti yang ada di kawasan konservasi di Kanada ini, apakah ini sudah sesuai dengan daya dukung daya tampung, tapi kita baru di bidang wisata nih sebenarnya, daya dukung daya tampung untuk pengunjung, tapi kedepannya nanti Pak di bidang budidaya juga akan ada daya dukung dan daya tampung di bidang budidaya, sehingga kita memperhatikan kajian-kajian yang ada di daya dukung dan daya tampung ini di bidang budidaya apakah sudah memenuhi sesuai dengan standar operasional yang ada atau bagaimana, sudah sesuai atau tidak. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung setiap kegiatan investasi yang ada di wilayah kita, karena tentu kehadiran investasi ini memang semata-mata untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi NTB secara umum, dan tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan dan lapangan kerja pada yang intinya pada lokasi di mana kegiatan usaha tersebut berlangsung. Namun seperti yang disampaikan tadi, tentu kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada di dinamika yang ada di wilayah kawasan konservasi Gitanada ini. Memang dengan kondisi perairan yang memang secara kebijakan spasial dari sisi tata ruangnya, mungkin ruangnya masih sangat luas kalau kita lihat untuk aktivitas kegiatan budidaya mutiara maupun yang lainnya. Tentu yang menjadi pertimbangan kembali adalah seperti disampaikan oleh Pak Kades tadi juga, bahwa begitu tingginya aktivitas pemanfaatan ini di kawasan Gitanada ini, tentu sekiranya masih ada ruang nantinya yang bisa diberikan oleh pemohon untuk masih bisa menambah perluasan, tentu tidak terlepas nanti juga harus betul-betul atas kesepakatan dari tidak hanya nelayan yang berada di depan lokasi kegiatan usaha ini, tentu juga harus kita melihat nelayan yang ada di sisi kiri kanan. Sudah kita rencanakan untuk lewat gitu, supaya nggak mengganggu mereka lewat gitu. Dan juga rencananya kita mau pasang long line ini kedalaman 3 meter. Jadi mesin atau kemudi itu tidak nyangkut apabila dilewati di tengah-tengah jalur itu. Cocoknya itu memang yang pertama kita lakukan peninjauan ulang ke lapangan. Itu paling konkret saya rasa yang perlu kita lakukan bersama dengan nelayan yang memiliki akses sekaligus pengolahan lautnya karena mencari lahan pencaharian. Jadi sebenarnya yang paling penting ngomong di sini ya atau tidak itu nelayannya, karena kami dari pihak desa pasti akan berkonsolidasi lagi bersama nelayan-nelayan kami di sini. Jadi di sini nelayan kita mayoritasnya super besar, jadi di desa kami juga nelayan pengawisan ini paling besar jumlahnya, sehingga tidak ada bahan pertimbangan kita di desa. Sehingga untuk izin itu memang harus perlu kontribusi nelayan yang lebih tinggi di sana. Yang kedua, jika nantinya memang masyarakat sudah ada yang atau nelayan sudah ada yang merekomendasikan setuju atau untuk perluasannya, jadi kami mungkin nanti minta dari desa itu untuk melakukan pembuatan berita acara persetujuan itu sebagai penguat kami di desa bahwa ini milik nelayan dan nelayan yang memberikan rekomendasi, bukan hanya. Sehingga kami mendapatkan lokasi di mana kita boleh memperluas kegiatan usaha. Sehingga tetap seperti yang proses awal Pak, yang existing 2,5 hektar ini, memang kita juga sudah melakukan sosialisasi, sudah mencapai kesepakatan juga ke masyarakat. Tepatnya di sini dulu ada 40 masyarakat ya Pak, yang hadir ya. Dan kesepakatan juga, nah, ketika mungkin nanti prosesnya akan kita lakukan seperti itu juga Pak. Mau mengajukan lagi untuk penambahan 5 hektar yang kurang seperti itu ya. Nah, itu apakah mengapa ada penambahan sekitar 5 hektar? Apakah itu untuk mendukung kegiatan utama yang pertama atau untuk apa? Lingkungan nelayan ya. Terus yang ketiga terkait dengan kondisi lingkungan existing ya. Itu harus diperhatikan ketika mengajukan kembali. Itu sih dari kami. Mungkin kita jawab kenapa sih dulu ya, kenapa ini kan sudah ada nih di 2,5 hektar, terus kenapa ada penambahan kembali? Itu sih dari dulu. Terima kasih. Memperluas kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha pertama yaitu budidaya kolam mutiara atau pembesaran mulus kalal. Jadi kami rencana akan melakukan penempatan long line yang menjadi sarana atau prasarana infrastruktur fasilitas utama dari kegiatan usaha pembesaran mulus kalal. Kenapa kita menambah? Ya, karena pada dasarnya yang pertama kita ingin meningkatkan produksi, betul Pak.
meningkatkan produksi, yang kedua karena permintaan dari masyarakat, misalnya diperlukan juga ya peningkatan usaha juga. Jadi tetapi dengan kendala penanaman modal yang ada dari CV Sultan Abadi Indonesia ini, ya kita cukup beberapa blok saja. Jadi meluaskan tempat penanaman ini. Saya minta untuk tidak menambah lagi sampai 5 hektar. Kalau kita lihat di pinggir Lampung itu, kita lagi akan merusak itu yang satu karena akan mengganggu. Ada long line yang paling pinggir, nah itu mengganggu aktivitas nelayan juga. Kalau memang Bapak mau menambah lagi, saya minta jangan sampai 5 hektar. Itu pun jangan sampai ke pinggir, menambah lagi ke tengah atau ke Makanya nanti diajak langsung masyarakatnya ke tujuannya. Ada potensi diberikan. Jika ada kasih, jika tidak, tidak masalah gitu kan. Jangan. Oke, sekarang jam 10.56. Jadi ini kita rencana untuk meninjau lokasi yang akan dalam usulan perluasan izin usaha dari perusahaan Mutiara. Ini akan ditemani oleh semua stakeholdernya. Ini ada nelayan, BPSPL, dan semua yang tadi dihadirkan di rapat. Teman-teman, ini jadi dalam perjalanan boot menuju ke lokasi dari penempatan long line yang sekarang ada sekitar 2,5 hektar. Sementara dalam perencanaan yang diusulkan itu sekitar 5 ya, penambahan 5. Nah, tapi itu menjadi pertimbangan lebih lanjut karena memang ada beberapa faktor. Satu, sebagai lintasan dari nelayan-nelayan tradisional umumnya dari kapal-kapal jukung, pemancing berkali kecil, dan ada juga kapal-kapal yang agak lebih besar. Dan juga ini di sini karena merupakan lokasi takat yang memang sebelumnya sudah kita lakukan survei ya, di bulan puasa entah tahun sebelumnya. Nanti saya share lokasinya di sini, bisa kalian lihat linknya. Nah, tempatnya di sana juga terposisi di bagian takat. Penyelaman yang pertama kita lakukan saat itu ada di sekitar wilayah tubirnya dengan kedalaman 15 meter dan kondisi dangkal ada di 5-6 meter gitu ya. Ayo. Mana Pak Irfan? Langan C 250 meter, langan C kosong. Setelahnya Nah, ini jadi posisi dari ujung di long line ya, dalam ruang yang sebelumnya 2,5 hektar. Kalau dari hasil kesepakatannya ini nanti akan mengarah ke utara sana, posisi barat ya, dan nanti akan dijadikan ada renggang jarak interval sekitar 250 atau 300 meter seperti itu yang jadi usulannya sementara. Baru dari 200 meter ke depan baru di penempatan yang 2,5 atau 5 hektarnya itu masih jadi pertimbangan lagi. Pak Irfan, nanti long line-nya saya kasih titik sini ke sana, jalur 10 jalur ke sana, oke? 20 enggak apa-apa ya, 20 jalur ke sana. Ya, kita mau mengambil ini Pak.
Ya Pak. Pak Irwan, kalau saya masang blok di timur lagi gimana? Dan kami pun mulai bergeser ya dari satu titik ke titik yang lain sesuai dengan titik posisi geografis yang akan direncanakan dari titik poin perencanaan yang awal lalu dengan rencana penambahan yang lain. Dan sesekali waktu komunikasi antar boat lah karena para nelayan yang tahu ya posisi satu boat yang lain sana itu. Dan berikutnya sembari jalan sekaligus juga ini tim yang ada di boat kami ini melakukan tagging posisi geografisnya. Seperti itulah kegiatan pemetaan yang ada di sekitar laut. Ya tentunya ada modal GPS sekaligus juga dengan bekalan api. Mana takutnya di sana? Nah, saat ini kita menuju berdasarkan kesepakatan ini ya dari kelompok nelayan. Jadi ke depan dari lokasi long line. Yang pertama itu kita berpatokan di long line jalur kedua karena diupayakan tidak bergeser lebih ke timur karena nanti akan lebih kena ke wilayah dusun yang lain dan itu bisa jadi nanti peta konflik yang beda. Oke, ini kita jalan bareng. Nah, ini long line pertama. Nah, ini long line kedua. Maksudnya ditentukan dari titik ini, lokasi titik paling timurnya ini. Baru ngambil dari sini 300 meter ke belakang tadi ya. Oke, ini dia jalur long line kedua. Oke Pak, sip, kita pulang. Oke, balik ke pantai. Sudah tuntas. Kita tagging berapa titik tadi? Perencanaan kedua. Jadi ini kesepakatan awal aja peninjauan. Kemudian nanti kita ketemu lagi dengan kelompok masyarakat yang lebih besar ya, adalah perwakilan yang tentunya lebih variasi. Begitu. Oke, ini berdasarkan panduan kompas kita ngadap ke utara ini ya. Teman-teman sudah mendarat duluan. Ya, tuntas ya. Peninjauan titik usulan dalam penambahan ruang usaha untuk usaha budidaya mutiara. Dan akhirnya tuntas juga seluruh mata acara yang kita agendakan hari ini. Dan ini masih bagian dari acara nyantai-nyantai ya, karena untuk menunggu makan siang. Bahkan sebagian karena proses penyajiannya terlalu lama, jadi sebagian nanti dibungkus akan kita ambil ba'da sholat Jumat. Karena baru ketahuan juga salah satu dari peserta yaitu Pak Kepala Dusunnya yang hadir saat ini merupakan bagian dari takmir masjid yang akan memberi ceramah di sholat Jumat nanti, dan kita akan bersama-sama dengan peserta menuju ke sana, khusus bagi yang beragama Muslim saja. Begitu. Nah, ini kita selesai sholat Jumat balik. Sekian banyak tambah udah itu bisa udah al-kalfat itu ya.
Kita mau balik lagi ke rumah setelah semua kegiatan hari ini dilakukan. Ini ya, rumahannya Mas Bas. Tadinya rencana kita ambil jalur ke dalam arah sana, ke barat, ternyata Gang Buntu itu gak jalan tembus. Jadi salah, kita balik jalur utama. Oke, jadi ini yang kita cari tadi, jalan di BTN Mavila Rengganis, baru nanti tembus di arah wilayah pesisir barat sana ya. Jalannya apa nama kampungnya di sana ya? Agak lupa sih. Gitu ya. Jadi kita tutup perjalanan sore ini. Sebentar, ini masuk wilayahnya apa disebut? Uranji. Oke, Desa Uranji Dalam.